Sumpah, demi Allah, saya ngeliat dan dua teman saya ngeliat nenek-nenek turun, Mas. Saya di bawah udah ucap sama Encep, saya nggak bakal naik gunung itu lagi sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Bersama saya Mandra. Di sini tim TRC menghadirkan bintang tamu yang baru. Beliaunya adalah bintang tamu perdana, akan menghadirkan cerita yang baru. Siapakah beliaunya ini? Marilah kita sambut bersama. Ada Mas Ari. Selamat malam, Mas Ari. Malam, Mas. Apa kabar, Mas Ari? Baik. Alhamdulillah baik. Mas Ari, ya. Aktivitas sehari-hari ngapain, Mas Ari ini? Aktivitas saya sehari-hari dagang di toko, di rumah. Ya. Toko mobil jangan-jangan? Usaha kecil-kecilan. Oke. Usaha kecil-kecilan. Supaya banyak waktu yang bisa digunakan untuk ya hobi saya hanya beberapa hobi saya hanya cuman traveling, pendakian, ke pulau, explore alam aja. Intinya beliaunya sudah puluhan kali mendaki gunung, Mas ya, Mas Ari ya. Kurang lebih. Berarti di sini Mas Ari bukan hanya sekali dua kali mendaki gunung, artinya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Atau mungkin bisa disebut untuk organisasinya? Organisasi saya yang saya sebut yang di desa aja ya. Kalau Mapala di salah satu kampus di Jakarta. Kalau di desa saya bertinggal di Desa Cipecang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Saya bikin satu komunitas, satu organisasi yang resmi dinaungi oleh kepemudaan, divisi dari kepemudaan di Karang Taruna tersebut. Nama organisasinya adalah SHS Adventure. SHS itu Salam Hijau Salawasna. Kalau Sunda itu Salam Hijau selamanya. Oh gitu. Berarti di situ sudah jelas kalau hijau-hijauan itu berarti mencintai alam. Ya, kita berusaha untuk menjaga alam dan mencintai alam. Itu Sobat 7 Rupa Channel, aktivitas Mas Ari di kampung di daerah Bogor. Ya. Selanjutnya hari ini Mas Ari akan cerita apa nih, Mas? Pendakian atau apa? Pendakian saya di tahun 2014 bulannya antara Juni atau Juli. 2014 ya. 2014. Di bulan Juni atau Juli di Gunung Cikuray Garut, Mas. Cikuray Garut ya? Iya. Oh, berarti ini ada lagunya pemirsa, ya kan? Cikuray digondang dia, lo suka caple, onderdilnya ganda. Cikini. Cikini. Berarti langsung saja daripada berlama-lama, kita minta kisi-kisi Mas Ari tentang bagaimana perjalanan Cikuray tahun 2014. Kisi-kisinya dulu bagaimana, Mas Ari, silakan. Jadi singkat ceritanya, Mas, saya bertiga bersama kawan saya. Tadinya mau berdua, cuman ada satu pemula yang mau ikut. Jadi saya fixnya naik bertiga. Mendaki Gunung Cikuray yang kita tidak ketahui ternyata itu di malam Jumat Kliwon. Dan di atas itu, yang naik itu cuman tim kita. Di sore di tengah-tengah pendakian, kita bertemu sama nenek-nenek. Bukan tengah-tengah ya, hitungannya mau nyampe puncak. Bertemu nenek-nenek sekitar umur 85-an. Dan kita mengalami di malam itu sore loh, jam 5 sebelum maghrib. Di malamnya kita mengalami bisa dibilang pasar setan ya. Ada keramaian di pos 7 Puncak Bayangan sebelum di puncak Cikuraynya yang kita dengar bersama-sama. Dan semua kejadian itu yang dialami, nama tidak disamarkan semua karena saya sudah konfirmasi kepada Encep, kepada Binyo, nama-nama rimba ke saya Jidro. Nah, saya sudah konfirmasi itu semua mengalami apa yang saya lihat dan mereka juga mengalaminya. Baik Sobat 7 Rupa Channel,
Itu tadi kisi-kisi atau cerita singkat dari Mas Ari di pendakian Gunung Cikuray 2014. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Adrian, asal dari Cilengsi. Saya ingin menceritakan kejadian di tahun 2014, antara bulan Juni atau bulan Juli. Pendakian saya yang kesekian kali, cuman saya perdana mendaki Gunung Cikuray. Itu awal mula pendakian itu diawali oleh ajakan dari sahabat saya, sahabat pendakian saya, atau sahabat pendiri dari satu organisasi saya, komunitas saya, di wilayah tempat saya. Kebetulan beliau itu kerja di ayah saya waktu tahun 2014 itu. Posisinya saya baru selesai ekspedisi pendakian gunung di Pangrango, Gunung Pangrangonya. Nah, pas selesai itu saya hari Minggu Mas. Jadi yang saya ingat itu di bulan Juli ya, saya baru ingat di bulan Juli. Posisinya di awal bulan persis. Di hari Minggu di akhir bulan Juni itu saya turun, ditanya dan diajak. Tuh abis turun dari mana? Karena kita udah lama nih nggak naik nih, ada sekitar 6 bulan 7 bulan sama dia, sama Encep ini. Ya namanya Encep, Mas. Dari mana, Bro? Oh iya, saya dari naik Gunung Pangrango. Kalau bahasa Indonesianya ya, kalau sebenarnya sih secara conversation-nya, secara pembicaraannya itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya? Jadi saya agak sedikit mengartikan pakai bahasa Indonesia. Abis naik gunung mana lu? Gitu. Gitulah. Karena dia sahabat dari kecil sama saya, Mas. Akrab banget. Abis naik dari Gunung Pangrango. Udah berapa kali kita naik itu. Naik gunung ini dong, naik gunung yang lain. Lah, udah apa naik? Kata Jep ini emang orangnya sedikit lucu lah. Dia bilang, ya kayak nggak tahu aja. Bos gua kan bapak lu. Kebetulan anak itu kerja di bapak saya. Oh jadi sekarang nyogok waktu atau nyogok izin nih? Nyogok izin kata dia. Nyogok izin, gua mau naik gunung pokoknya titik. Ya udah, pertanyaan pertama saya, lu punya duit berapa? 350. 2014 udah lumayan lah. Iya. Lumayan. Sedangkan ongkos bolak-balik, ongkos ke Garut itu masih 60.000. Naik salah satu perusahaan bis yang dari Cilengsi Garut. Di situ, ya udah, dia pengen naik gunung di daerah Garut. Kebetulan yang belum pernah saya naikin gunung di daerah Garut itu di waktu itu Cikuray. Ya udah kalau mau naik Cikuray, oke, kata dia. Dia mau oke aja udah. Yang penting sekarang izin dulu sama bapak lu. Oke, saya telepon tuh di malam itu hari Senin, saya telepon. Pak, Ari mau naik gunung nih, cuman gak ada temennya. Sama si Encep. Ya secara singkatnya papa bilang, Encep lagi kerja, kamu ajak naik gunung. Ya baru sekali. Mumpung ini nih, saya pikir saya mau dikasih libur Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Ternyata enggak. Ya udah, papa kasih libur di hari Rabu, Kamis, Jumat buka, Sabtu siang. Biasanya kan pagi selalu buka. Jadi dikasih waktu Sabtu habis zuhur nggak apa-apa lah. Oh, ya udah oke. Berarti saya ada waktu istirahat cuma 1 hari. Dari Minggu malam, oh jadi Senin, Selasa, Rabu saya berangkat lagi. Oke dah. Nah, di situ di Senin malam saya izin, udah dapat izin, berarti di Selasa itu saya buat namanya manajemen perjalanan. Saya bikin manajemen perjalanan. Berhubung saya belum pernah naik Gunung Cikuray, saya nyari literasi dari senior-senior saya, dari rekan saya yang sudah naik Gunung Cikuray. Soalnya kalau saya nanya ke Google, pasti yang keluar cerita horornya. Cerita horornya, ada pendaki inilah, pendaki itu. Makanya saya nanya literasi, cukup 2 jalur pendakian yang saya tanya, Bayongbong sama Pamancar.
Oke, kalau pemancar aksesnya kemana, kalau Bayung Bong aksesnya kemana. Udah saya nyanyi literasi itu aja. Nah, jadilah di Selasa malam sambil kita packing kebetulan tempat rumah saya itu salah satu base camp untuk naruh alat-alat pendakian komunitas kita. Jadi untuk tempat kumpul, tempat ngopi, kebetulan ada satu kawan saya yang bisa dibilang junior saya lah. Datang dia. Namanya Binyo. Nama rimbanya Binyo emang dia. Nama aslinya Indra Rukmana, cuman kita manggilnya Binyo. Datang. Dia emang dari dulu denger cerita kita naik. Cuman dia polos. Kelebihan dia orang banyak duitnya. Encep ini ngerasa dia bawa kurang. Pertama, kita lagi ngobrol, ngurus manajemen perjalanan, logistik, apa yang harus kita bawa, ngurusin tiket pulang pergi, kalau nggak salah dulu tiket tuh 60 atau 55 ya, bukan via tol, lewat Cianjur, jadi pada Larang, terus ke Terminal Guntur, bukan via Puncak, tapi dari Cilengsi itu satu hari itu sekali doang lewat situ. Jadi saya nggak harus ke Kampung Rambutan. Akhirnya saya dari rumah, Mas Mandra, dari rumah tuh di malam hari Selasa itu saya membicarakan manajemen perjalanan dulu. Logistik apa, biaya, pengaturan yang harus kita itu save duit kita untuk jaga-jaga. Akhirnya kebetulan dulu ya Gunung Cikuray itu belum ada tiket masuk. Jadi masih berbentuk keropak seikhlasnya ditaruh di situ. Nggak tahu sekarang ya, karena saya belum melakukan pendakian lagi di Gunung Cikuray. Nah, di malam itu tiba-tiba Binyo ini nyeletuk nih, Mas. Binyo ini nyeletuk, Bang, kalau dia manggil saya Bang. Gue nggak diajakin. Kak, berhubung ngomongnya harusnya bahasa Sunda, jadi saya Indonesiain. Si Incep jawab, gua aja baru ke Gunung Cikuray. Lu apalagi belum pernah naik gunung sama sekali, mau ikut. Tapi gua ada waktu juga di situ. Gua mau ikut. Terus kalau misalnya ini ikut, lu punya duit berapa? Gua ada duit 1,5 juta kata dia tuh. Banyak banget tuh. Emang dia anak orang kaya? Kaya banyak banget duitnya. Gua ada duit 1,5 juta. Cuman yang bakal gua bawa 1,5 juta gua pegang. Jadi kata Encep, biarpun lu belum pernah, gua bawa, kata dia. Gua bawa. Nah, di situ saya dan rekan itu packing akhirnya. Packing, saya bawa 2 keril, 1 depek. Karena saya bawa pemula ya. Mas Madra ngeliat saya aja sekarang 90 kilo, udah jarang naik. Ada foto-foto saya waktu nanti di Cikuray. Nanti mungkin bisa ditampilkan. Nah, lanjut cerita itu di hari Selasa malam. Rabu pagi kita berangkat dari tempat saya. 1 kali naik angkutan umum ke Terminal Cilengsi. Nah, saya naik bis di situ. 3 orang itu dengan uang yang saya bawa itu 400, kita taruh tengah itu. Biasanya kalau kita pendakian itu kita taruh tengah. Secara logistik sudah kita siapkan, rokok, makan udah siap di situ. Nah, uang yang kita bawa itu berarti 1.750.000. 2014. Itu pendakian enak, itu kan? Pendakian aman. Pendakian aman. Sedangkan tiket bis aja sampai Garut, cuman kita nggak lewat ini ya, lewat tol. Itu cuman 60 atau 55 saya lupa ya. Per orang tuh ya? Per orang. Ya hitung-hitungan lah, berarti 3 orang sekali berangkat 180 bolak-balik. Nah dari Guntur ke Cikuraynya, ya aman lah pendakian kita, logistik dengan segitu banyaknya. Kebetulan latar belakang kuliah saya tuh tata boga sebenarnya. Jadi saya di gunung itu seneng masak. Bawa mie instan kita bawa, cuman itu barang yang urgent, barang yang terakhir saya gunakan ketika logistik saya tidak bisa saya masak lagi. Gitu, karena simple, kita ngambil simpelnya. Nah, lanjut di cerita saya memulai pendakian di terminal. Dari situ, Mas Encep ini sudah memulai kekonyolannya. Ada biasanya tukang asongan kalau di kita ya, anggur, jualan anggur gitu. Karena dia dulu pernah jualan anggur di tempat asongan kayak gitu. Dia tahu anggur yang di atas manis, yang di bawah asam banyaknya. Oknum ya. Udah tahu sih ini ya. Udah tahu. Kang, anggur nih.
manis gak nih kata dia. Iya. Manis, kalau nggak manis nggak jadi saya beli ya. Kalau manis 20 juga saya beli, jangankan 15.000 dulu. Dia potek yang bawah. Asem ternyata. Sebelum Akang jual, saya juga pernah jualan seperti ini. Akhirnya nggak jadi dia. Nah, itu di situ kita perjalanan dimulai jam 8. Singkat cerita saya di bis itu saya jam 8 tidak ada kejadian, cuman tidur-tidur sambil kita baca-baca literasi, nanya-nanya. Akhirnya sampailah di Terminal Guntur itu jam 4 ya, jam 4 kurang lah. Turunlah kita dari Terminal Guntur. Nah, di sini ada satu kejadian. Dulu sempat rame bahwa oknum-oknum, calo atau oknum preman atau oknum pengamen di wilayah terminal itu terkenal di kalangan kita pendaki itu sedikit memaksa dan sedikit bahasa apa ya? Malak lah ya. Malak sih enggak, sedikit memaksa dia untuk menawarkan jasanya ke dia. Jasa, ya. Ya bisa dibilang seperti itulah. Sini aja gitu ya, seret. Ya. Akhirnya saya turun dengan saya masih packing carrier bertiga, saya turun. Mungkin karena muka saya muka Cina, Mas. Iya. Jadi pas ada pengamen, 2 orang pengamen, oknum pengamen. Saya nggak bilang itu. Mungkin saya udah lama nggak. Mungkin teman-teman di terminal Guntur sekarang sudah welcome dengan kita. Sedangkan kita kan para pendaki untuk meramaikan pariwisata di wilayah-wilayah Garut gitu. Oknum di sana dikasih sama saya 2.000, saya ingat kasih 2.000. Tiba-tiba dia ngeledek saya pakai bahasa Sunda, Mas. Disangka saya bukan orang Sunda. Iya, orang Sunda juga. Bahasanya, dasar apa ya? Dasar si Cina koret gitu bahasanya. Dasar lu Cina pelit gitu. Nah, Encep ini, dia ini salah satu orang yang sumbu pendek. Dia sumbu pendek dia. Anak itu sumbu pendek. Dia tiba-tiba dorong pengamen itu. Oknum dari pengamen itu. Lah, lu udah dikasih perasaan sama bos gua katanya. Kok lu ngeledek disangka, ini bahasa Indonesia, padahal dia jawabnya pakai disangka Sunda. Gua sama bos gua itu nggak ngerti bahasa lu. Gua orang Bogor kata dia. Gitu. Di situ saya udah mikir, aduh ada kejadian apa sih, males banget ini. Akhirnya di situ terjadi debat parah. Akhirnya ada kawan-kawannya beberapa mungkin ngerubungin. Ya, ngelilingin kita. Si satu orang pendaki itu saya suruh dia nyingkir bawa carrier saya ke pos depan terminal. Dia bawa. Encep tuh dengan birokrasinya. Dia bilang gini. Kalau nggak salah dia bilang gini. Bahasa Indonesianya. Kalian kalau mau ngerubutin saya, mukulin saya, harus sampai lewat. Gosnya dia tuh. Kalau sampai ada di antara kita berdua yang sampai lepas, di wilayah saya cari orang Garut. Sedangkan saya berpikir ya dulu, orang Garut itu karena kita satu rumpun, datang ke tempat kita usaha, entah asgarnya, entah tukang jaket kulit, entah tukang teralis banyaknya, kita anggap itu orang saudara. Jadi kata Encep tuh bicara gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, saya kerasin warga-warga orang-orang Garut yang menetap di tempat kita untuk usaha, dan saya akan bilang bahwa saya juga diperlakukan seperti ini di Terminal Guntur itu. Akhirnya nggak lama ada satu sosok, badannya kurus, nggak begitu tinggi, rambutnya gondrong. Mungkin kalau misalnya nonton, Kang Hafiz. Nama aslinya Kang Hafiz, dia yang menyelamatkan, dia datang tiba-tiba dengan memediasi dengan begitu marah dia. Bahasanya jangan gitu. Setiap pendaki itu di sini tamu kita yang akan memajukan ekonomi kita. Akhirnya saya diajak ke warung makan dia. Dia ada warteg di situ di Terminal Guntur. Ada warteg. Akhirnya saya ke situ bersama 3 orang teman saya, 2 orang teman saya, bertiga kita masuk situ, dan kita nggak sempat, alhamdulillahnya nggak sempat terjadi baku pukul, nggak.
Di situ kita makan, bungkus nasi. Ya. Kita tadinya mau nanya masalah angkutan umum yang ke arah pemancar, turunnya di mana, apanya di mana. Kang Hafiz menawarkan diri dengan murah, dengan dia dan temennya. Ya. 2 motor, 120, saya masih ingat banget, 120 diantar sampai ke pemancar langsung. Sedangkan dari tempat mobil berhenti, jalan utama untuk ke arah terminal sampai ke atas itu mungkin kalau turun aja waktu itu, kalau kebetulan turunnya saya jalan kaki, turun aja sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, apalagi naiknya sampai ke pos pemancarnya itu. Akhirnya saya naik motor dia sekitar jam 5 kita berangkat. Di hari Rabu ya itu Mas, di hari Rabu jam 5 kita berangkat, diantar di kebun-kebun teh. Dulu itu belum ada tiket masuk di antara kebun teh mau arah pendakian Gunung Cikura itu. Naik, perkiraan sampai itu saya inget banget. Ada satu warung di situ, entah pemancar. Di pemancar itu ada pemancar salah satu stasiun TV, entah stasiun TV yang mana. Ada satu warung di situ. Ada satu warung di Gunung Cikura itu, posisi saya di hari Rabu, yang mau tutup. Ada warungnya Bang Ade. Warung Bang Ade. Nah, di warung Bang Ade itu kita duduk-duduk. Nah, dulu ya, dari warung di bawahnya ada musola. Nah, kita itu tidur SB-an di situ. Karena posisi lagi sepi pendakian. Pas posisi hari Rabu kita nyantai, buka cooking set karena warung sudah tutup, posisi udah mau tutup, saya belanja roti aja untuk saya lola. Roti untuk pembelanjaan stiker atau apa nanti aja arah turunnya, saya bikin kopi karena bawa logistik sendiri udah. Sekitar jam 10-an saya tidur di musola itu. Pagi setelah subuh saya bangun. Warung udah buka, saya sarapan. Berhubung dulu itu saya masih bujangan ya Pak, Mas, masih bujangan. Jadi entah adeknya Bang Ade, ya kayaknya ade aja dah. Itu cantik. Iya, ini cerita lucunya. Itu cantik. Jadi itu ujung-ujungnya gara-gara kelakuan saya dan kelakuan Cep ini sedikit lucu. Jadi saya pesan mie. Pesen mie, makan, jajan. Janji saya berangkat jam 7. Tapi saya nggak berangkat. Ya, molor tuh. Molor. Akhirnya kopi, udah teh, udah susu, sama mau kenalan tuh. Siapa saya lupa adanya tuh. Akhirnya nanya harga baju apa. Pas saya mau mesen teh lagi, sama Encep kan warungnya ini warung kayu, terus ada warung kayak model warkop gitu. Tehnya dibuang-buangin sama dia. Udah kapan kita mau naik 8:30 tuh. akhirnya iya Cep, kita naik. Udah kita naik. Nah di situ kita naik tuh sekarang mungkin ada tiket ya, sekian puluh ribu. Dulu itu cuman kayak keropak masjid, kotak kayu. Seikhlasnya kita naruh KTP, nama satu orang, terus berapa regu pendakian. Udah itu aja. Lah ya. Daftar. Dan kita ditanya, yakin mau naik sekarang? Ini malam Jumat loh. Oh iya saya baru tahu malam Jumat dan Kliwon. Di saat itu. Iya pas Kamis ya. Pas Kamis malam Jumat itu. Dan orang sini pun nggak ada yang naik. Dan kalian hanya pendak. Kata Encep, saya ada waktu hari ini aja Bang. Mohon dimaafkan, saya juga. Tapi sebelumnya udah pernah naik ke sini? Belum. Tapi akhirnya kita kan bawa banner ya. Kita salah satu penggiat alam di Bogor. Saya oh ya udah, yang penting jalur ini jelas. Dan di sini tuh ada air. Cuman dulu di pos 2 Bayangan itu, Cikuray Pemancar itu ada air. Peralon untuk ke arah warga tuh tinggal dibalik. Nah nanti air yang ambil dari warga itu tinggal kita kecorin gitu. Itu nggak apa-apa katanya dulu ya. Nah di situ sebelum puncak Bayangan ada sebelum pos 2 ada di sebelah kanan. Nah dari pos kita lanjut pendakian di hari Kamis. Dari pos itu kita mulai pendakian di depan Encep, di tengah Dinyo, di belakang saya. Pertama pemandangan kita kebun teh.
banyak ibu-ibu yang pada panen teh. Iya, pada Kita metikinnya. nanya dengan bahasa Sunda, punten Bu, punten. Oh, kemana Jang? Kemana? Pada kemana? Kalau Mau naik ke gunung. Oh, Singkarade. Hati-hati kata dia. Itu tanjakan pertama, kalau nggak salah itu kalau tanjakan Asoy, tanjakan yang di Cerme. Ini tanjakan Cihuy kalau nggak salah. Iya. Tanjakan Cihuy. Iya, tanjakan Cihuy kalau nggak salah. Tanjakan Cihuy. Emang bener-bener dari pohon teh, kebun teh itu jalannya sampai gini terus. Iya. Tanyakan. Emang jalur Cikuray sih emang benar-benar jalur dengkul ketemu sini sih benar-benar. Akhirnya dari tanjakan Cihuy kita sampailah di pos 1 sekitar 1 jam. Emang kita posisi pergerakan kita lama. Posisi itu saya betis masih keram-keram bekas gunung Pangrango. Ya. Baru aja turun kan? Baru aja turun istirahat 2 hari. Kalau bukan Cep yang ngajak males saya. Iya. Nah akhirnya nyampe kita di pos 1. Itu kebetulan itu musim panas ya. Iya. Itu musim panas. Musim panas yang lumayan panjang. Saya nggak nemu hujan sama sekali. Di bawah. Di Pangrango pun saya nggak nemu hujan waktu itu. Naik di pos 1. Dari pos 1 kita cuman biasa pendaki capek berhenti. Ngerokok sebatang, 2 batang, jalan lagi. Karena kita meyakini puncak itu nggak bakal pindah, Mas. Iya. Biarpun kita geraknya lama, puncak itu nggak bakal pindah. Iya. Ditambah kita bawa pemula. Santai, naik. Nah, di pendakian itu, sampailah kita di pos 2. Karena kita tahu di Cikuray itu nggak ada sumber air lagi. Kita penuhin sebanyak-banyaknya air. Kalau nggak salah, saya bawa 4 botol yang mineral water yang 1,5 liter. Encep bawa 4, si Binyo ini bawa 2. Dan itu kita tanam di jalan. Contoh, ya mohon maaf sebelumnya, saya bukan ngajarin. Dari pos 2 kan, Cikuray itu sampai puncak itu pos ada 7 di puncak Bayangan itu ya. Lewat jalur Pamancar itu ada pos 7 tuh puncak Bayangan, baru puncak. Camp areanya situ. Sebenarnya pos 5 juga bisa. Pos 5-nya juga bisa kita pakai camp 2-3 tenda. Nah, lanjut dari pos 2 kita isi air, di pos 3 kita naruh air. Air yang kita bawa, kita taruh, kita umpetin di situ. Antisipasi kita, pas turun, jadi kita nggak mikirin lagi untuk air, kita bisa bawa. Kalau nggak salah, saya taruh air itu di pos 3 sama di pos 5. Nah, saya taruh di pos 3 2 botol, di pos 5 1 botol saya bawa. Saya taruh. Nah, pendakian itu saya lanjut dari pos 2. Nah, lanjut di posisi pendakian kita jam 8:30. Harusnya jam 7:30. Gara-gara kelakuan saya. Itu juga kalau Encep nggak marah-marah, nggak uring-uringan, saya nggak jalan kali. Cantik bener dulu. Nah, akhirnya sempat kecewa berarti ya? Kecewanya pas turun, dia nggak ada. Kecewanya pas turun, dia nggak ada. Akhirnya Encep yang saya marahin. Saya belum sempat minta nomornya dulu. Nah, akhirnya saya lanjut nih Mas ya. Nanti yang di rumah jangan marah. Iya. Saya cerita itu 2014 sebelum kenal kamu. Tutup pintu nih, tutup pintu. Nggak aman. Soalnya kenal istri saya pun saya di gunung. Oke. Pendakian juga dia. Jadi saya naik di pos 3. Posisi pergerakan kita lumayan lama. Sampai pos 3 itu mungkin sekitar jam 11, setengah 12. Nah, di pos 3 itu kita nyantai. Saya pengen ngopi. Ngopi dulu, kita bikin kopi. Salahnya saya bikin kopi di pos 3. Pas sudah selesai bergerak, nah, pentingnya kita memeriksa logistik sebelum pendakian. Atau peralatan kita sebelum pendakian. Saya aman untuk peralatan saya, tapi saya tidak memikirkan pemula yang saya untuk alat pribadinya saya siapin kayak SB apa, bajunya saya packingnya saya urusin. Tapi pas lagi hujan, jam di pos 3 itu kita ngopi, nyantai, cerah banget Gunung Cikuray itu. Udah cerah, kita bergerak lagi, habis zuhur itu kita bergerak lagi dari pos 3 ke pos 4. Itu pergerakan kita lama. Di tengah-tengah sebelum pos 4 hujan besar. Saya pakai jas hujan. Encep pakai jas hujan, ternyata si Binyo ini dia nggak bawa jas hujan.
Dia nggak bawa, padahal di alat-alat pribadi sudah saya bilangin harus bawa. Untuk SB-nya kan kita siapin ya, untuk sleeping bag-nya, untuk safety-nya kayak emergency blanket-nya kita siapin untuk jaga-jaga. Nah, di situ akhirnya saya buka rain cover. Rain cover. Saya buka ini apa? Flysheet. Saya buka flysheet. Nah, itu saya istirahat lagi dong. Ya. Padahal baru jalan sebentar dari tempat saya ngopi, itu hujan besar. Saya buka flysheet, saya santai dulu. Akhirnya, Encep mengorbankan. Yaudah nih, Binyo, berhubung lu bodit agak banyak nih, pakai jas hujan gua katanya. Dipakai jas hujan, Encep akhirnya bergerak. Encep itu kita berjalan langsung, nunggu hujan gerimis sedikit kita jalan. Itu jalur pendakian Cikura itu, air tuh nabrak badan pas posisi itu. Jadi pergerakan kita cukup lama. Dari jam 1 itu di pos 3 ke pos 4. Mungkin saya sedikit lupa, mungkin yang pasti kita sampai ke pos 5 itu, di pos 4 nggak ada. Di perjalanan kita aman-aman aja. Nggak berhenti ya pos 4 langsung ke plusnya? Nyantai. Kita jadi hitungannya 20 kali jalan, sisanya nyantai, tarik napas. Jalan lagi kalau udah itu. Kita hitung sampai 20 untuk terus aktivitas ya. Akhirnya singkat cerita, kita sampai di pos 5. Jadi pos 5 tuh gini bentuknya. Nah, Mas Mandra. Ini jalur pendakian kita nih. Nah, pos 5 itu adalah satu punggungan yang menyilang. Jadi posisi di sini. Ini pos 5. Nah, ini pos 5 cukup untuk 2 atau 3 tenda. Nah, ini jurang. Jalur pendakian ke kanan. Jadi agak nikung ke kanan dikit. Nah, ini tuh jurang, ini pohon tumbang, saya ingat banget ini pohon tumbang, ini jalur pendakian dari pemancar. Nah, ini jalur pendakian dari pemancar. Nah, di pos 5 itu, sekitar setengah lima kurang. Encep sudah, karena kita ngebungkus nasi dari bawah ya, kita selalu pendakian itu kita bungkus nasi dari bawah untuk makan di perjalanan, jadi males masak gitu loh Mas. Jadi bungkus nasi, kita akan bawa telur, jadi kita goreng telur. Di situ Encep udah bilang, gue udah lapar, kata dia. Bahasa Indonesia, biasa. Sebenarnya dia ngomong bahasa Sunda. Gue udah lapar, kita makan dulu. Oke, makan. Akhirnya bongkar lah keril. Saya bikin telur, saya bikin bihun goreng. Jadi bihun goreng. Saya bikin bihun goreng dan telur. Udah di situ, goreng tempe, kita bawa tempe tuh. Jadi nasinya aja kita bawa, pesen yang dibungkus, ditaruh di dalam nesting. Di situ kita masak. Posisi jam 4:30, jam 5-an lah. Jam 5-an kita lagi masak lagi masak bihun terakhir tuh saya. Masak bihun, teh karena udah dari awal ya. Masak bihun, posisi nih. Ini jalur pendakian. Anggap ini jalur pendakian ya. Dari pos 4 ke pos 5. Ini pos 5. Encep di sini duduknya, madep sini. Ini kompor tengah-tengah. Encep di sini. Saya di sini. Nah, Binyo di sini. Binyo di belakang arah pendakian. Jadi kita biasanya kan untuk bertiga, gitu. Ya, untuk dingin itu kita jadi modelnya 3 gini nih. Ya. Depan-depannya. Nah, emang dasar kalau naik sama dia hal serem juga dibikin agak lucu untuk mengalahkan rasa rasa takut dan panik kita. Jadi pas posisi masak udah hampir selesai, tiba-tiba ada kabut. Kabut angin, kabut. Pas setelah kabut itu, Encep itu merhatiin ke arah pohon tumbang. Ternyata Mas Mandra, di situ pas kita lihat, saya nggak lihat, Encep yang lihat, ada cewek yang lagi duduk di pohon tumbang itu. Posisinya bukan saya aja yang lihat, bukan Encep aja, karena Encep ngasih tahu ke saya pas dia lagi mau makan tuh, mie selesai, kata dia, Bro, lihat ada kuntil, ada kuntilanak katanya di belakang. Canda aja lu. Emang nggak dengar? Dengar. Cuman apa lihat ke belakang? Pas lihat ke belakang,
itu bener jelas. Cuman bentuknya tuh gimana ya? Bentuknya tuh kita nggak kayak kita lihat infokus. Jadi ada bentuk, ada wujud, tapi kita bisa lihat benda di belakangnya. Jadi dia nangis, terus kadang bernada seperti gitu-gitu. Itu saya nggak lihat pergerakannya karena dia nunduk gitu di pohon sambil kayak ucang-ucang gitu duduk. Itu bertiga, yang pemula itu langsung loncat di belakang pinggir Cep. Si Pinyo itu. Iya, si Binyo itu. Saya juga langsung ke arah Cep. Kaget kan, karena di belakang saya. Tapi jaraknya lumayan jauh. Nah di situ, itu posisi jam 5 yang saya bingung, jam 5 lewat. Remang-remang. Iya, karena emang posisi agak gelap. Emang posisi di situ banyak lagi ada kabut dan mulai gelap. Di situ saya dan Encep itu saya istighfar, cuman Encep udah makan aja dah, biarin lu cuekin. Udah kenapa Nyo, jangan penakut katanya. Takut gua belum pernah ngeliat kayak gini. Udah jangan takut. Saksi matanya bukan saya aja. Nanti kebetulan kalau tayangan ini tayang, saya suruh dia komentar. Verifikasi bener apa enggak. Nah, di situ Mas saya lanjut makan. Dicuekin aja sama saya itu. Dicuekin pas saya perhatiin lagi udah nggak ada, udah aman. Nah, posisi selesai makan, bikin kopi ya, paling dari situ kita nyampe pos 7 sampai puncak itu jam 6-an lah, jam 7-an. Nah, posisi kita lagi bikin kopi, habis bikin kopi kan gelas kan bisa ditaruh di luar ya. Packing. Nah, tiba-tiba ada kita itu ngedengar suara binatang hutan kan banyak ya, Mas. Ada jangkrik, bahasa Sunda ada tonggeret, ada burung, ada angin. Itu tiba-tiba serasa kayak kuping kayak pengeng gimana sih? Kedap. Nah, kayak kita lagi berenang di kedalaman langsung tek. Tampak. Iya, langsung tiba-tiba kayak seperti itu. Dan di situ tuh saya ngerasa, bukan saya aja, 2 orang teman saya ini ngerasa sama. Kita nggak ngedenger suara burung di jam 5 lewat 15 atau 20 ya. Kita nggak dengar suara burung, kita nggak dengar suara binatang-binatang itu, dan nggak ada angin. Mas. Nah, di situ baru saya lihat Encep panik. Mungkin kalau bahasa sekarangnya mah, kayaknya teman saya yang itu tuh punya sixth sense, punya kelebihan karena dia salah satu dari keturunan tokoh-tokoh di wilayah saya lah, di desa saya, orang tua dulunya. Baru saya ngelihat dia pucat, baru saya ngerasa, saya beberapa kali naik sama dia, dan saya beberapa kali kebetulan mengalami kejadian-kejadian mistis itu. Saya baru ngerasain yang di Cikura ini, dia itu ngerasa panik mukanya. Dia langsung udah packing dari situ. Packing santai, udah packing sambil ngopi. Nah, pas saya lagi beres-beres, lagi ngelapin bekas masak saya, mau dimasukin ke keril. Itu saya lihat dari jalur arah puncak turun. Sumpah demi Allah, saya ngelihat dan 2 teman saya ngelihat nenek-nenek turun, Mas. Sekitar umur 80-85. Pakai gimana sih zaman dulu? Pakai baju kebaya yang tembus pandang, sama pakai kain kemben. Persis banget. Pakai tongkat, terus bawa kayu bakar. Turun dari arah puncak. Malam-malam itu? Jam 5. Sedangkan saya pendakian ke situ mungkin udah 7 jam, 8 jam karena pergerakan saya lama. Iya. Itu pakai tongkat turun. Sambil senyum, sampurasun, punten jang. Kalau sampurasun itu bahasa di Sunda itu mungkin salam zaman dulu ya. Iya. Kita bisa jawabnya. Encep jawab, rampes, mangga nek. Itu langsung keril dimasuk-masukin, ayo udah jalan. Itu bener-bener, nenek-nenek itu bener-bener wujud, napak di tanah. Buset, gua merinding bro. Serius bang? Bener, merinding gua. Saya nemu di pos 5. Percaya nggak percaya,
entah penonton-penonton mau percaya atau nggak percaya, itu sumpah saya yang alamin. Buat apa saya menceritakan hal bohong di dalam pendakian? Saya juga berpuluh-puluh kali pendakian yang saya alamin cerita serem, 1, 2, 3, 4. Sekiannya saya nggak ngalamin, tapi ya itulah yang saya alamin. Yang makanya saya bisa diceritakan. Dan di beberapa tempat juga sebenarnya saya nggak, kalau nggak saya friend sama Mas Mandra, saya jarang untuk speak up seperti ini. Nah, makanya saya menceritakan untuk kita support lah. Saya menceritakan itu, di pos 5 itu, dia lewat, dengan saya yakin, saya bisa pastiin bentuk kulit dia sama kayak kita, kaki dia napak, dan pakai itek. Itek tuh apa ya? Tongkat. Dan di belakangnya tuh kayu bakar, turun dia. Dengan senyum dia bilang, Sampurasun, punten jang. Kita jawab, rampes, mangga, nih. Langsung Encep yang jawab, saya nggak sempet jawab. Saya hanya diam aja. Dengan semua keheningan yang ada di Cikuray itu, nggak ada suara apa-apa. Wah, saya itu di situ saya baru ngerasa merinding. Encep itu panik. Packing langsung, udah ayo naik. Bang, lu di depan, gue di belakang ya, katanya. Tiba-tiba dengan nada serius dia. Seumur-umur saya nggak pernah ngelihat anak itu serius. Mungkin Mas Mandra kenal sama orangnya gimana bercandanya anak itu. Tapi di situ dia serius. Saya di depan nih. Di depan. Akhirnya tadinya saya di belakang, saya dirubah saya di depan. Saya di depan, dia di belakang. Jadi sweeper akhirnya. Akhirnya di sweeper. Di momen itu mungkin karena dia ada kelebihan. Karena dia salah satu saya bilang salah satu kesepuhan di keluarga di kampung saya, kakek-kakek buyutnya. Dia di belakang itu lanjut dari pos 5 ke pos 6 itu nggak lama. Dari pos 6 ke pos 7 juga nggak lama. Biasanya orang ke camp itu di pos 7 Puncak Bayangan. Berhubung sepi, nggak ada pendaki lain. Saya pengen di dalam gardu. Di puncak itu ada gardu. Kita jangan ditiru ya, kalau misalnya pendaki lagi rame kita cukup merugikan. Tapi posisi kita naik malam Jumat dan pendakian itu cukup sepi, hanya tim kita aja. Hanya tim kita aja yang naik dari jalur pemancar, dan dari Bayombong saya nggak ketemu orang lagi. Hanya tim kita aja. Dari gardu atas puncak Gunung Cikuray itu ada gardu di dalamnya itu bisa kita tidur di situ atau kita camp. Akhirnya saya berencana posisi di situ tuh jam 6 lewat. Itu view-nya the best. Kita dapat golden sunset. Bener-bener view-nya kan Gunung Guntur. Itu kita ada di atas awan, terus orange. Orange. Nanti ada fotonya. Kayak membias di atas. Iya. Dan tiba-tiba pas saya turun, keril saya masukin gardu, yang pemula itu udah lu tunggu aja, buka kompor, bikin teh. Saya bikin tenda di depan. Tadinya saya mau ngecamp di depan gardu karena lihat view itu nggak mungkin lah kita ketemu hujan. Secara logika nggak bakal ada hujan. Tapi tiba-tiba jelang waktu 3 menit tiba-tiba angin kencang dan ada kabut dan tiba-tiba turun hujan. Pas saya buka keril mau pasang tenda, itu boleh percaya nggak percaya, saksi matanya ada. Biarpun kejadiannya seperti apa, entah bahasa Sundanya mah kepetelan, kepuak guludug, itu tiba-tiba ada petir, Mas. Petir, set. Petir itu langsung bar. Itu dua-duanya saya mental blank gelap ke belakang dari arah ini gardu, ini puncak. Nah, di sini saya mau bikin tenda di sini karena udah ada disiapin parit bekas-bekas orang camp. Nah, itu saya mental ke sini. Nah, Encep itu mental ke arah jurang, batu. Pinggir gardu itu pinggir jurang, sini jurang. Encep itu mental ke arah situ, saya mental. Kata Binyo, dia itu udah nangis, saya masuk ke dalam dia udah nangis. Kita itu bener-bener kesamber petir. Dan mungkin saya cerita seperti ini, Mas Mandra sudah sedikit ngedengar cerita dari, kebetulan Encep masih sekarang masih kerja di tempat saya. Mas Mandra itu masih
cerita dan dia masih ada tanda hitamnya di tangan. Nah, kebetulan alhamdulillah saya hilang di kaki saya. Saya kaki, dia tangan, tenda. Itu mundur, saya mental sekitar 2-3 meter, Encep juga mental. Nah, nggak lama saya bangun, saya langsung masuk ke gardu. Hujan, udah petir, der. Itu petir, ya Allah. Dari situ saya trauma sama petir. Masuk saya ke dalam, kuping saya masih nging, cuman visual mata saya ngelihat teman saya tuh dia nangis. Di cerita di akhir, kuping saya udah normal, udah suara nging. Gimana sih kalau kita kena petir langsung bar, nging suara. Nah di situ tuh saya nanya, di situ yang baru masuk saya, dia cerita, Cep belum ada. Saya pikir Encep lewat. Soalnya jatuh dia, saya terakhir saya lihat jatuh dia ke kanan jurang ininya. Nggak lama, dia ada suara, Dro, Bang, Dro. Nah akhirnya dengan berani, Binyo ngunjukin, Encep. Samar-samar saya dengar, saya keluar langsung, Encep, ada. Wah, saya tarik, saya masukin ke dalam. Nah di dalam saya kayak orang vakum berdua, disiapin teh, sambil dia ngoceh, Binyo ngoceh, kirain gua Bang, sugan aing, aing teh bakal bebaturan aing teh bakal parah ya di gunung ieu. Binyo tuh. Dikira bakal lewat lah ya. Iya, dikira bakal lewat. Akhirnya di situ sebelum masuk, Encep ngamanin keril kita, logistik semua SB ada di situ, dia keluar. Pas mau masuk itu di bekas samberannya itu ada batu segede gini, nancep. Akhirnya diambil, dimasukin ke dalam keril, kita masuk ke dalam. Akhirnya kita buat tenda tuh di dalam gardu itu, Mas. Di dalam gardu itu kita buat tenda. Mulai normal, mulai tenang sekitar jam 8:30. 8:30 ya, maklum ya di zaman dulu kita pendakian nggak mikirin sholat zuhur, sholat. Tiba-tiba isya tuh kita mau sholat. Sholat, kita isya sholat, udah sholat bertiga, petir itu selesai sebelum jam 7 itu udah selesai. Tiba-tiba terang, city light kota Garut itu kelihatan pas malam jam 8:30 tuh. Jam 8:30 kita sempet ngopi di luar, nyantai, ngilangin trauma lah. Nyantai, ngopi, kita di luar, biskuit, apa, kita siapin, logistik kita makan, kita kopi, minum teh, di luar sambil ngeliat city light. Udah jam 8:30, jam 9 itu saya capek, masuk ke dalam tenda. Tapi semua kita nggak bisa tidur, Mas. Nah, dengan polosnya si Binyo ini, ngedenger suara ini dulu. Kita semua ngedenger suara apa ya? Jadi kayak gamelan tuh bisa dibilang apa ya? Kayak suara jaipong gitulah. Oh iya. Ya. Ciri khas Sunda gitu, suling apa. Denger. Ya karena berpikirnya kita bertanya nih, mereka bertanya. Karena emang saya itu posisinya selalu Encep menceritakan kejadiannya sama saya selalu menceritakan sama Encep. Encep nanya, ini kedengeran suara ini, pakai logika, Cep. Kata saya kira Binyo nggak denger gitu ya, pakai logika. Dari tadi kita nggak dengar suara ajan di atas. Masa suara ini hajat di bawah kedengeran? Sedangkan radius kita dari arah jalan utama itu beberapa warga doang kita lewatin dan kita nggak ngelihat ada hajat di situ. Ya logikanya kalau saya yang jadi tukang hajat, saya hajat tuh pasti di tanggal muda, Sabtu atau Minggu. Iya, makanya itu. Iya. Aneh ya banget udah. Posisinya kayak bajidor lah, kayak kita dengerin topeng kalau di sana kan ada panjak topeng yang Sunda. Atau wayang golek. Kalau sebelum wayang-wayang datang itu dia suka main. Nah, suara-suaranya suara seperti itu. Nggak lama jam 11 tuh nggak tahu kenapa kita SB-an, tapi kita nggak tidur. Nah tiba-tiba Binyo pas mau kencing
datang ngebangunin. Bang. Ke saya manggil abang ya, si Incep manggil, Cep. Nah Nyok, apa Nyok? Ada pendaki katanya. Itu suaranya rame. Kata si Incep, sekarang lu mau kemana? Oh, gua mau kencing. Ya udah, keluar gardu kan posisi puncak bayangan sama puncak tuh di belakang kita kan, keluar gardu belakang itu udah puncak bayangan ya. Tempat camp itu ada di situ. Sama pos 6 beberapa tenda, pos 5 beberapa tenda paling. Jadi kalau menurut saya, logika saya, kalau misalnya nggak hujan, mendingan ngecamp di puncak gitu kalau nggak angin, posisi cuaca bagus ya. Nggak jauh juga kan? Karena kalau misalnya angin di September, Oktober, November, Desember, ya kita bahaya lah camp di atas. Pas dia kencing, ya dia nggak lihat dari suara keramaian itu, yang saya dengar bukan suara keramaian pendaki. Suara keramaiannya itu suara kayak orang sedang berniaga, tapi pakai bahasa Sunda. Punten Kang, ya cuy sabaraha Kang, gitu-gitu. Gitu lah ya? Iya, itu bisa kurang, gitu-gitu bahasanya. Ih, telangkung sakit mah, gitu-gitu. Logat. Kalau jonggol kan bahasa kita kan Sundanya kasar ya Mas. Kalau itu bahasanya bahasa Sunda yang halus. Pas dia kencing, ya kita antar ya nggak ada apa-apa. Nah di situ baru dia diem, udah jangan pikirin, udah tidur, kita tidur. Singkat cerita, di malam itu kita lupakan lah karena saking capeknya kita tidur. Di hari Jumat itu posisi pagi kita bangun dan cuaca bagus juga, cerah. Cuaca itu cerah, lautan awan, sunrise-nya bagus. Itu seakan-akan tidak ada hujan di malam hari, tidak ada petir. Nah akhirnya di situ kita putuskan untuk masak, ngabisin logistik, air kita habisin karena kita nanam air di pos 5, pos 3 pos 5, pos 3, pos 4, pos 3. Akhirnya air dihabisin, cuman disiapin satu Tupperware aja buat kita minum, turun. Nah posisi jam 9 itu kita bergerak turun. Dengan semua sampah logistik kita bawa, bergerak turun di pos 5. Kita nggak nemu dari puncak itu kita nggak nemu pendaki lain ya. Kita nemu pendaki itu pas kita nyampe bawah, ada rombongan pendaki yang baru naik. Jumatnya itu ya? Jumatnya. Nah nyampe di bawah itu karena nggak ada kejadian apa-apa dan kita berjalan itu lancar, kita berangkat jam 9, nyampe di bawah itu jam 1. 3 jam ya? Ya. Jam 1 itu, jam 1 kurang itu bahkan ya kita nyampe di warung Kang Ade ini. Dari warung Kang Ade ini kita emang lagi sepi posisi pendakian, nggak nemu transportasi yang bakal ke bawah. Akhirnya dari situ saya turun, nyantai dulu, mandi, udah di situ saya mandi, turun. Di pendakian itu saya habis turun, pamit, sedikit kesel, ke Incep, saya belum sempat dapat nomor adanya Bang Ade. Itu loh. Akhirnya saya beli merchandise, stiker, kaos gitu di warung itu. Karena dulu itu satu-satunya warung, nggak tahu saya sekarang. Dan di bawah itu saya sama Incep berjanji, saya nggak bakal mau naik gunung ini lagi. Cukup. Di bawah saya ngobrol sama Kang Ade, ada apa di atas? Nah ini cerita aja deh, ada apa di atas? Saya kesambar petir, kena hujan. Wah, mana hujan katanya? Nggak ada hujan, ternyata di bawah nggak ada hujan Bang. Maknya hujan, nggak hujan. Saya udah ada kali 1 bulan lebih nggak hujan. Gitu. Ya Allah, nih saya saksinya, takut saya bohong nih si Binyo. Saya nemuin batu petir. Tuh, ada kalau di sana bahasanya, kalau di sini bahasanya tengkulak, di sana itu pengepul teh, pengepul buah-buahan, sayuran gitu ya, datang. Itu batu petir, ya lihat warnanya kehijau-hijauan. Kalau nggak salah ada fotonya saya, kalau nggak salah ya, ada fotonya. Nah warnanya kehijau-hijauan. Di situ di posisi yang punya Incep. Tuh buktinya, saksinya ini. Nih hitam tangan saya, kaki saya hitam memang posisi kayak tompel, jadinya kayak keserempet gitu, hitam. Cuman 2 bulan saya hilang, dia ada sisa sedikit-sedikit. Kayak luka bakar gitu ya? Kayak luka bakar. Nah di situ saya ditawar tuh,
Mang kata bahasa Sundanya, iya budak di luhur ceritanya gini. Nemu pas ke sambar petir nemu batu ini. Oh, Bang diyakini katanya di sana itu kalau habis sambar petir, entah pohon kelapa, entah apa dicari, ada katanya batunya katanya. Saya juga nggak tahu, cuman karena batunya unik dibawa sama dia. Dical we lah gitu. Iya, ditawar. Dical we lah, Babi. Beraha kata si Jepret. 10 juta, Jam segitu udah ditawar. Nggak mau buat kenang-kenangan katanya. Nggak mau. Ingat Cep, jangan bawa apapun. Kita takutnya ini. Bukan, ini mah batu abis kita kesambar guduk. Kalau batu pusaka apa, ini real murni, ini batu beda sama yang lain. Oh ya udah. Ditaruh lama dia di keril. Udah, enggak, ini mau dibawa buat kenang-kenangan saya. Nah, pulanglah saya turun, nyampe ke bawah itu. Pokoknya nyampe, singkat cerita, saya naik mobil dari jalan utama itu jam 5:30, 6, nyampe ke terminal Guntur itu jam 6:30. Hujan itu posisi. Hujan nih Pak. Kebetulan hujan langsung. Hujan, saya langsung ke warung Kang Hafiz lagi yang nolong saya. Dari situ saya naik mobil. Karena mobil ke arah Kampung Rambutan udah nggak ada, adanya mobil ke arah Cileunyi. Nah, dari Cileunyi, saya naik mobil ke arah Jalan Baru Cianjur. Oh iya. Dari arah Jalan Baru alternatif. Cikundul, Cikalong, baru lewat Jonggol. Nah, dari situ kan banyak mobil-mobil ikan atau mobil-mobil tayo lah gitu yang pick up. Kebetulan saya di malam di situ, di Jalan Baru itu saya makan dulu. Makan. Dia ngecek batu dia dan batu dia nggak ada, Bang. Demi Allah, batu dia nggak ada. 10 juta hilang. Ya, makanya di situ saya ledekin. Akhirnya di situ saya bingung kan. Kebetulan ada mobil ikan dari arah Cirata. Yang sering ngajakin lah, Kang kemana? Ke Jonggol. Abdi reka Keramat Jati. Biasanya kan dia ngirim pasar induk Keramat Jati ikan mas. Ayo boleh. Ikut nanti kan ikan itu digasin, ditumpuk-tumpuk kayu. Nah kita duduk di situnya. Iya, akhirnya nyampe posisi nyampe rumah. Alhamdulillah dengan selamat. Di hari Sabtu jam 3 subuhan. Pas saya sampai rumah. Posisi kan Jumat, kita kemalaman dan di situ kita nyampe di Sabtu jam 3 subuh. Itulah cerita saya di Gunung Cikuray bersama rekan-rekan saya. Dan apa yang saya ceritakan, nama tidak ada yang saya samarkan. Untuk Encep, untuk Binyo. Pelaku-pelakunya masih ada, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Iya, masih sehat dan kita masih sering kadang-kadang reuni mendaki bareng gitu. Ya di situ aja Mas. Untuk cerita saya yang bisa saya bagi buat teman-teman pemirsa dari Tujuh Rupa Channel. Menginjak ke sesi pertanyaan, saya akan langsung menanyakan kepada Mas Ari. Tadi di pos 5 saya dengar Mas Ari menceritakan Kang Cep yang pertama ini ya. Oh, itu Ndro ada itu tuh, gitu kan? Oh, iya. Itu yang nenek-nenek atau yang wanita? Yang wanita. Oh, yang wanita. Nah, itu kelihatan jelas itu apa atau enggak itu? Kita sih bertiga melihatnya ada sosok wanita yang duduk di pohon tumbang belakang. Jadi kalau dari arah turun itu, dari arah turun dari pos 6 turun ke arah itu kalau mau ke jalur pendakian dari arah puncak ke turun ya. Itu belok kiri. Ini ada di lurusan situ, ada pohon tumbang di situ. Nah, dia saya nggak melihat mukanya, tapi saya mendengar dia menangis itu seperti ada di telinga. Dan itu keadaan itu sudah keadaan seperti kedap gitu ya? Belum? Oh, belum. Saat kedap itu saat setelah pas ngopi ada nenek. Setelah makan itu ada nenek. Kedap dulu baru ada nenek. Kedap dulu baru ada nenek. Ya. Kedapnya tuh gimana ya? Kayak kita pertama naik ke dataran, peng gitu tuh. Ya. Nah, kayak gini nih. Kita ngomong tapi telinga ditutup gitu. Kayak gitu kedapnya. Waktu kedap itu Mas Ari dan 2 orang rekan, Kang Cep dan Binyo. Itu masih dalam situasi yang masing-masing maksudnya sadar kepada rekan-rekannya atau sadar kebetulan ya? 3 rekan kita bertiga itu merasakan itu merasakan semua dari apa yang saya ceritakan itu kita semua merasakan dan keanehannya juga merasakan semua luar biasa merasakan semua dan
untuk semua rekan saya ya, salah satu orang yang menurut saya tenang ketika menghadapi situasi mistis seperti itu, menurut saya Kang Cep. Kang Cep ya. Ya. Karena dia Ya. mungkin lebih senior secara umur kali ya. Umur sih duluan naik sih saya. Cuman untuk memiliki kelebihan di bidang seperti itu sih dia, spiritualnya mungkin turunan ini kali ya. Mungkin dia untuk biasa melihat itu karena dia mungkin salah satunya bisa lah. Yang six sense lah, punya six sense lah. Oke. Terus berlanjut ke atas ya, ke gardu. Ke gardu itu tahu-tahu kan apa namanya itu, Mas Ari dan rekan-rekan itu ada kejadian sambar. Oh ya. Itu kan kalau dilihat kan musimnya musim kemarau, Mas. Dari bawah aja kan Juli ya, nggak ada hujan. Juli kalau orang Indonesia lah, contoh secara umum ya. Kalau hujan itu kan September, Oktober, November, Desember. Nah, walaupun kalau di Jawa Barat itu kota hujan ya. Tapi posisinya kan lokal. Di situ sudah nggak terlalu ada hujan sama sekali. Makanya itu. Kang Adi aja di bawah kan udah bilang, kita sudah konfirmasi di situ. Kan. Terang. Terus itu kira-kira apa namanya itu, trauma di situ itu masih ya cukup saya untuk melakukan pendakiannya, untuk tetap untuk mendaki gunung itu saya tetap berlanjut mendaki gunung. Cuman sekarang saya kurangin paling 6 bulan sekali karena kondisi badan sekarang saya. Oh gitu. Tapi setelah 2014 itu kalau naik ke gunung, khususnya kalau gunung lain ya. Tapi kalau yang gunung ini saya di bawah udah ucap sama Ancep. Saya nggak bakal naik gunung itu lagi. Sampai kapanpun. Yaitu saya ucap nyata supaya bukti, takutnya saya nggak bakal naik itu lagi. Naik Cikuray lagi, saya nggak bakal naik Cikuray lagi. Oke. Terus yang terakhir, Mas Ari, kabarnya Neng Gelis di bawah, adiknya Mas Edi gimana? Udah, nggak usah dijawab. Nah, itulah Sobat TRC, karena Mas Ari juga sudah punya bidadari sendiri, yaitu bidadari rumahan. ya kan, oke. Nanti takutnya saya juga nggak bisa masuk rumah karena dikunci, ya kan? Iya, posisinya saya gitu. Nanti perak piring hilang. Iya, piring terbang. Ciu. Oke, gitu Sobat TRC, kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Ari, ceritanya penuh dengan ada menegangkan, kesan-kesan memori yang bermacam-macam, apalagi termasuk seram dan membuat trauma, terutama di puncak. Walaupun ada sesuatu yang indah, apa namanya itu? Waktu di atas, sunrise itu bagus, sunrise luar biasa itu. Tapi karena mungkin beliaunya sudah berucap tidak naik lagi di gunung, nggak akan naik lagi gunung Cikuray ya. Tapi setelah itu saya makin penasaran lagi. Makin naik gunung tuh ya semakin aktif saya di pendakian. Oke, makasih Mas Ari. Kita lanjutkan sesi pembacaan komentar-komentar Sobat Tujuh Rupa yang setia menemani kita. Ini ada Lucky, ya, berarti Mas ini. Mas Lucky 3069. Salam kenal semua. Penasaran sama kelanjutan cerita cewek yang ketemu di puncak Sindoro dan 10 tahun ketemu lagi. Boleh di-spill ceritanya dan undang Mas Geboy dan Babe untuk cerita, pasti seru versi mereka. Ini cerita Bang Arya yang lalu, ya kan, ke Gunung Sindoro. Oke, disampaikan. Selanjutnya ada Iman Vlog 4553. Kalau Kang Arya udah bercerita, seisi ruangan langsung hening dan pas cemilan plus kopi harus ada. Hehehe, sukses terus. Nah, terima kasih, saya wakili. Afandi Rahman YD8CC. Boleh tanya dong, kalau TRC berapa minggu sekali uploadnya? Ketinggalan terus. Mana seru, bikin greget, apalagi sama Bang Arya, sama Bang Heru survival kalau cerita. Terima kasih CRT, mantap. Oke, terima kasih. Diusahakan akan semakin intens. Doni Wiranda 5274. Saya suka cerita Mas Arya Sena ini karena memperceritakan dan ada gerakan tangannya semangat Mas. Nah, Mas Arya memang luar biasa kalau bercerita kan gitu kan. Oke. Toyib
Bamzah Toyib Hamzah, 8369. Tiap dengar cerita Bang Sena selalu saja bikin ketawa juga serem. User ZZ8 bla bla bla. Salam dari Solo Bang, coba undang Mas Ozi atau Raden Surur dong Bang. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih kembali, sukses Bang User. Di sini aja juga Bang John Puleng 251. 2013 juga masih saya jumpai masak pakai kaleng plus spiritus. Oke. Hendrianas Saputra 438. Assalamualaikum Bang, saya dari Bandung, Majalaya, penonton setia. Sehat selalu buat tim TRC Majalaya. Sehat selalu juga. Nah, ini ada Dwi Gus Wiarli 8487. Jambi Batam 70 hadir, tidak aneh kok. Memang semuanya itu betul ada. Alam gaib tuh memang makhluk gaib itu sudah ada sebelum kita ada di dunia fana ini. Mantap, terima kasih Mas Dwi. Ini ada lagi DY8647. Utamane para pendaki munggah gunung kuwi aja mung mangan leyeh-leyeh, turu, nguyuh, aduh nguyuh pisan. Ngising, aduh. Ngising. Basane rek. Buang sampah sembarangan lan nikmati pemandangane tok. Banjur mudhun mulih lan ngolas ae. Ya kudu enek kepeduliane karo alam pegunungan senadyan sakwiji sawi ana wujute, aja mung ngomong bengok-bengok dagelan tok. Salam lestari pencinta alam. Sawise iki bablas ngegas tancap gas minggat iku jenenge pendaki dotit. Ya intinya Mas DY ini atau Mbak ini mengharapkan kepada para pendaki gunung dan pencinta alam untuk peduli terhadap alam itu. Kalau sekiranya jangan membuang sampah sembarangan, jangan berbuat yang di luar pada norma-norma yang ada di kearifan lokal itu maupun di lingkungan sekitar. Intinya tetap menjaga kelestarian dan memberi efek positif. Nah, kita lanjutkan, ada Mudiatin 8711 Sugeng Rahayu Banyumas hadir Kang Arya, sehat-sehat mugi tansah sami sukses sedaya kalian rencang-rencang, amin. Sami-sami Mbak Mudiatin 8711. Atmaja Chandra 2363. Condet selalu hadir Kang Arya, sehat dan panjang umur. Terima kasih saya sampaikan ke Mas Arya. Susiyanti, ya ladies, 4597. Amsterdam hadir. Wah, jauh banget Amsterdam. Siap. Nah, alhamdulillah dapat pencerahan. Lagi pengen mendaki lagi setelah puluhan tahun vakum, tapi pas saya lihat banyak video, kok punya mungkin keinginan lagi untuk mendaki. Mbak Susi, sehat selalu di Amsterdam. Belanda tuh ya? Belanda. Oke, luar biasa, jauh-jauh Jenny Jenai 4186 selalu menanti cerita-cerita Kang Arya, insya Allah. Andro Setiawan 9586. Salam dari lereng Sindoro Kang. Jos, mantap. Salam balik. Itu tadi Sobat 7 Rupa. Kita bacakan komentar-komentar dari Sobat TRC. Terima kasih. Mohon maaf apabila tidak bisa kami bacakan semuanya karena terikat waktu. Semoga saja semua dalam keadaan sehat dan kita dapat menghibur Sobat 7 Rupa sekalian dan cerita-cerita yang semakin seru, penuh dengan sensasi, horor, menegangkan, menyeramkan, ngocol, dan lain sebagainya. Tetap bersama kami tim TRC dan para narasumber. Jangan lupa tonton terus video TRC berikutnya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.